Halo, selamat pagi Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang. Edisi hari ini hari Jumat, tentunya tanggal 14 Juli 2023 dan berewangan bersama Bang Cek Hagai. Dan juga Bicek Asih di sini. Jadi terus kami bakal kasih informasi-informasi yang terupdate tentunya dan menghadirkan narasumber yang mengedukasi, yang memberikan inspirasi, dan tentunya pagi hari ini mungkin Bang Cek Bicek lagi siap-siap nggak berangkat ke kantor atau sudah baru balik dari ngantar anaknya sekolah. Dodolah mantap-mantap karena Halo Palembang hadir untuk Mang Cek Bicek. Betul nih, dan hari ini spesial di hari Jumat menyambut weekend ini Cek Asih. Lah, ada rencana apa besok? Malam minggu? Kalau weekend biasanya pekerja ya, karena pekerja weekend jadi kita pejuang weekend ya. harus tetap kerja. Cuan ya. Nah, pemirsa, hari ini tema kita adalah peran cinta baca Palembang dalam menumbuhkan minat baca masyarakat di Palembang. Jadi ini ada satu komunitas ataupun satu yayasan cinta baca yang sudah bergerak beberapa tahun terakhir untuk menumbuhkan minat baca di Palembang. Nah, Cak Manonian ceritanya, Cak Manonian latar belakang dan prosesnya sampai sekarang perkembangan Cak Mano, kita sudah kedatangan salah satu staf cinta baca di Kota Palembang, ada Mbak Cita bersama dengan kita. Selamat pagi Mbak Cita. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sudah makan Mbak Cita? Ya, sudah makan. Sudah, ya? Sudah ngirep cuko pagi ini? Itulah, bukan asli Palembang jadi. Iya. Ngirep cuko tuh memang beda dikit ya. Beda dikit ya. Iya. Berarti suka yang cukonya agak manis sedikit mungkin ya. Iya. Iya. Nah, ini Mbak Cita ini merupakan salah satu staf dari Cinta Baca di Palembang, dan kita nak tahu Cak Mana yang cerita Cinta Baca ini dewek dalam menumbuhkan minat baca anak-anak khususnya Mbak ya, yang ada di Kota Palembang. Mungkin dari penjelasan tentang Cinta Baca dulu, mungkin Mbak Cita silakan. Iya, oke. Cinta Baca sendiri itu kan udah hadir dari 2009 ya di Palembang ya. Jadi kita itu pusatnya sebenarnya ada di Bogor. Kita ini seperti cabangnya, jadi satu regional gitu. Dan kita ini yayasan yang bentuknya adalah perpustakaan. Memang isinya adalah untuk pengembangan masyarakat. Jadi nggak sekedar perpustakaan aja ya isinya buku, sudah kayak gitu. Tapi kita punya program-program lain yang bisa untuk membangun minat baca. Nah, karena kita hadir di Palembang berarti minat baca di Palembang. Jadi hadir di Palembang dari tahun 2009. Dan sampai saat ini sudah mengepakkan sayapnya ke kabupaten atau daerah lain di Sumatera Selatan, Mbak? Jadi kita nggak hanya di Kota Palembang, kita ada juga di Prabu Muli, kita juga ada di Batu Raja, kita juga kalau dekat-dekat Palembang tuh Banyu Asin ya. Banyu Asin. Jadi sudah ada 4 daerah ya, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Nah, menarik yang Mbak Cita tadi sampaikan, bukan hanya sekedar perpustakaan. Ya kan? Kalau kita tahunya perpustakaan tuh selalu ada di sekolah nih sih ya. Asih sering nggak dulu ke perpustakaan di sekolah? Kalau sih dulu kalau ke perpustakaan minjem buku tapi dan balik tuh. Tidak balik itu namanya ngotel. Bukan minjem. Nah, tadi disampaikan bukan hanya perpustakaan tapi ini ada program-program juga yang dijalankan oleh Yayasan Cinta Baca. Mungkin boleh di-spill Mbak Cita apa aja programnya? Iya, kita itu punya program utama. Jadi namanya itu program kejar kelompok belajar. Benar. Jadi yang pertama itu kejar baca, kejar cerdas, kejar sehat, dan kejar luhur. Jadi kalau kejar baca itu kita itu membacakan buku cerita kepada anak. Jadi kita mengenalkan dunia buku kepada anak-anak. Nah, nanti kejar cerdas itu kita sudah melibatkan orang tua yang saat ini kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi kita bikin kelompok orang tua, kita memfasilitasi mereka, memotivasi mereka di dalam untuk membacakan cerita di rumah sama anak-anak. Ini kita punya program kejar baca nih. Kalau di perpustakaan kita itu setiap hari Jumat kita ada kegiatan bercerita bagi anak-anak. Tapi kalau setiap minggu kan kayaknya rasanya kurang ya. Sedangkan minat baca itu harusnya juga ditanam dari keluarga. Nah, di situ kita mulai mendekati nih, udah deketin anaknya, kita deketin orang tuanya. Biasanya tuh kan suka diantar orang tua atau orang tuanya menjemput. Kita deketin nih kayak gitu untuk ajak mereka ke kelompok belajar cerdas ini gitu ya, supaya mereka nanti di rumah bisa meningkatkan minat baca. Jadi orang tua yang mulai mengenalkan juga gitu, membiasakan di rumah membacakan buku, entah itu sebelum tidur atau setelah pulang sekolah kayak gitu. Mungkin pas dia tidur. Iya benar. Nggak bisa dengar. Nggak bisa ya. Pas tidur nggak denger. Belajar apa dong? Iya. Ini strateginya sama nih Cik Asi. Jadi kita pendekatan dengan anak dulu.
dulu. Betul, dan itu setelah juga orang Mang tua. Cahagai kita lihat ada di layar kaca pemirsa ya, itu adalah salah satu beberapa Oh, foto iya, ya, betul, beberapa betul, foto dari kegiatan di Cinta Wow. Baca. Ini kayaknya anak-anak dari beberapa sekolah yang diundang ya gitu ya. Itu anak-anak sekitar di situ. Oh, anak-anak ya. sekitar. Jadi kita kan lokasinya di 5 Ulu. Jadi nggak hanya 5 Ulu sih. Jadi mungkin ada yang dari 7 Ulu atau yang dari sampai ke Kertapati. Dan lumayan rame ya Mbak Cita ya. Iya, bersyukurnya itu cukup ramai. Ini kegiatannya kalau yang ini kita, nah ini nggak hanya bercerita, ini sama ibu-ibunya kita bikin sabun, sabun dari minyak, minyak jelantah. Waktu itu kita ikut salah satu workshop di kedai kopi dari salah satu komunitas gitu. Saya lupa nama komunitasnya. Terus kita coba terapkan juga di situ dan itu ibu-ibunya sangat senang gitu. Terus kita kasih jadi hasilnya. Ya? Iya benar gitu. Ini udah pelajaran kimia juga nih. Jadi salah satu program kerja cerdas tadi ya. Kalau yang mana? Yang ngajak ibu-ibunya untuk membuat sabun. Oh enggak, itu di luar. Oh, jadi kalau kita kan 4 tadi itu program, iya program utama. Di luar itu kita bisa mengembangkan program-program lain yang improve lagi. Iya benar gitu. Gitu. Nah ini untuk membaca mendongeng yang setiap hari Jumat itu. Benar. Ini kegiatan kalau kita suka bilangnya storytelling atau membacakan buku. Banyak juga ya, antusias juga ya untuk anak-anak sekitar yang ikut dalam program-program dari Cinta Baca ini ya. Iya benar. Dan ini open ya, maksudnya bukan hanya untuk warga 5 Ulu dan sekitar, seluruh anak-anak yang ada di Kota Palembang yang mau join, feel free untuk datang ya. Betul sekali. Nah, jadi pemirsa Mang Cebice boleh udah tahu nih lokasinya tepatnya di mana nih Mbak Cita? Di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 5 Ulu. 5 Ulu. Kalau di Google Maps ada? Ada Cinta Baca Palembang. Baca. Jadi hari ini kegiatannya itu mendongeng. Hari ini iya benar. Dan jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 Pas siang. untuk tidur siang ya. Boleh lah sih kita pulang sekolah kan karena datang gitu. Nah, jadi untuk Mang Cebica yang mungkin anaknya hari ini jam 2 daripada main ya kan. Mungkin diajak boleh langsung ke Cinta Baca karena bakal ada kejar baca hari ini jam 2 di Cinta Baca. Wah, seru ya. Iya. Dan itu kayaknya dapat ini ya, dapat snacks gitu ya kalau habis. Iya, kita habis bercerita kita bikin craft atau kerajinan. Jadi ketika dari craft itu mereka akan bawa pulang dan mereka bisa ingat cerita dari hari itu apa sih dari craft itu gitu. Jadi mereka sangat senang biasanya gitu kan, menanti-nantikan buat apa hari ini gitu setelah bercerita kayak gitu. Seru ya. Jadi anak-anak ini dituntut juga aktif ya, bukan cuma sekedar pasif mendengar, tapi juga mereka juga berkarya dengan apa yang ada. Luar biasa Cinta Baca Palembang. Jadi ini sangat menginspirasi. Casi sudah siap untuk menjadi volunteer? Ditunggu banget sih. Kalau volunteer saya mau, tapi kalau ngajak anaknya bingung, anak siapa nih? Keponakan bisa, Keponakan bisa. Bisa. Tetangga, betul. Ya juga bisa ya. Betul. Nah, strategi yang bagus emang itu dipakai juga. Saya dulu juga gitu, pendekatan dengan anaknya dulu, habis itu ke mamanya, baru lamaran. Ya. Jangan dong. Dulu kan kayak gitu kan. Jadi buat anak dulu gitu, baru lamaran. Jangan dong. Jadi luar biasa ini. Nah, jadi apa sih stok buku yang ada dari perpustakaan yang Cinta Baca dan sumbernya itu biasanya dari mana aja? Iya, kalau sumber kita kebanyakan dari donasi, walaupun kita memang beberapa kali beli sendiri walaupun itu tidak banyak, tapi itu kebanyakan itu adalah donasi kayak gitu. Kami sangat bersyukur ya, hampir tiap tahun tuh ada aja yang donasi gitu. Maksudnya setahun kan bisa aja kosong nggak ada ya, tapi selalu ada, entah selalu itu ada, hanya 10 buku. Misalnya kalau kita tuh selalu tiap tahun ya atau beberapa kali di dalam setahun itu ada dapat komik dari Kominfo. Beberapa komunitas juga dapat kayak gitu. Kayaknya karena udah masuk ke dalam daftar taman baca gitu, Pustaka Bergerak, itu ada nama komunitasnya lagi, Pustaka Bergerak, di mana isinya adalah beberapa taman baca secara nasional Indonesia, gak hanya Palembang. Itu dapat gitu komik dari Kominfo gitu. Terus jenis-jenis bukunya banyak ya memang, tapi kita 70% itu adalah buku anak, 30 anak dan remaja, 30% itu buku dewasa. Jadi kita memang lebih banyak buku anak.
Lebih banyak buku anak. Jadi genrenya adalah buku cerita, buku fabel gitu. Terus kalau novel itu buat novel remaja biasanya. Nggak hanya yang bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris kayak gitu. Terus buku membaca biasanya untuk anak-anak usia PAUD gitu ya. Terus buku sains untuk anak kayak gitu. Terus kalau yang dewasa ya banyak buku novel. Untuk ibu-ibu ada buku resep memasak kayak gitu. Wow, dan dengan ini kan mungkin pemirsa juga sebagian baru tahu ya kan dengan Cinta Baca, dan rupanya pemirsa saya yakin ada banyak yang punya stok buku di rumah nih, Cik Asi ya. Nah, udah bisa tahu ini sumber ataupun tempat untuk bisa menyalurkan ataupun memberikan donasi buku untuk komunitas ataupun yayasan Cinta Baca di Palembang ini. Nah, masih banyak yang bakal kita gali dan kita ulik tentang Cinta Baca ini seperti apa, Ge. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Bang Cek Mirsa Wal TV, masih bersama kami di Halo Palembang dan masih bersama dengan Mbak Cita dari Cinta Baca. Nah, jadi kalau kita tadi ngomongin tentang Cinta Baca, ternyata banyak nian aktivitas dan juga program-program yang dijalankan oleh Cinta Baca ini, Mang Cek Bice. Dan juga Mang Cek Bice yang tadinya mungkin jam 2 siang ini belum ada aktivitas untuk anaknya, boleh langsung baik ajak ke Cinta Baca di Lima Ulu ya, atau di Google Maps ada untuk mendengarkan dongeng dari Cinta Baca, ikut serta dalam salah satu programnya. Nah, kita balik lagi bertanya dengan Mbak Cita nih, Mang Cek Agai. Tadi Mang Cek Agai juga sempat cerita, Mang Cek Agai sudah punya niat untuk mendonasi ke buku, mendonasi ke buku dan juga majalah, betul kan? Nah, kalau untuk mendonasikan buku itu ada persyaratan khusus nggak sih? Ternyata buku-buku apa aja, atau kalau tahun ini misalnya atau bulan ini ada edisi khusus nih Mbak, kami cuma terima novel gitu-gitu? Enggak sih, kita nggak ada yang kayak gitu, tapi kita memang terimanya buku-buku anak. Biasanya kita komik udah nggak terima lagi ya, komik anime maksudnya, yang anime ya. Terus buku pelajaran kita nggak terima, yang berbau sara, politik, dan pornografi kita nggak terima, karena kita memang menciptakan perpustakaan yang ramah anak. Kayak gitu, ramah anak kayak gitu. Kalaupun buku-buku dewasa pun juga kita lebih banyak terima novel, buku resep masakan, parenting kayak gitu, dan juga buku self improvement ya. Anak-anak remaja suka datang tuh nanyain gitu buku-buku tentang self improvement yang mereka cukup tertarik, gimana nih pengembangan diri bagi mereka ya. Gitu. Tapi kalau kondisi bukunya layak dibaca. Layak dibaca aja. Benar, gitu layak ya. dibaca. Kalau koyak dikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu biasanya kami suka baikin kayak gitu. Kalau lah digigit tikus dikit enggak apa-apa. Iya, tergantung. Ini kalau sudah setengah digigit tikus baca lagi ya. Baca dibaca. Iya. Nah, Mbak Cita ini Yayasan Cinta Baca ini ada kerjasama dengan institusi lain atau pemerintah atau dengan sekolah nggak? Kalau sekolah ada. Sekolah dalam arti kita buka pos baca bermitra, buka pos baca di sana. Jadi kan kita perpustakaan kota namanya yang di Lima Ulu ini. Terus di bawahnya itu ada taman baca, lalu pos baca. Kita taman baca memang nggak ada karena itu jumlah bukunya juga lebih besar, lebih banyak. Jadi kita kalau di pos baca itu kita sediakan 200 buku di sana biasanya gitu, dan kita rolling atau pertukaran setiap sebulan atau 2 bulan sekali ke sana gitu. Sejauh ini kita punya 17 pos baca atau PPM, kami suka sebutnya itu PPM, Pusat Pembelajaran Masyarakat. Kayak gitu. Itu tersebar di seluruh Palembang? Di Palembang, 17. Di Prabu Mulih, dan juga di Batu Raja, sama yang di Banyu Asin yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Taman bacaan tadi ya, yang beda ya dengan 18. Taman bacaan tadi. 18 sudah termasuk yang di Lima Ulu. Itu di mana-mana, di sekolah-sekolah berarti? Iya, kebanyakan itu TK. Kebanyakan TK. Terus kalau dengan pemerintah mungkin lebih bermitra, dalam arti misalnya dengan dinas perpustakaan. Kalau mereka membuat workshop, mereka udah kenal kita gitu. Mereka akan ajak kita untuk workshop, pelatihan gitu, dan kita akan hadir kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Wow. Ya. Tapi kalau Mang Cek Agai dewe, kalau untuk baca buku lebih seneng genre apa? Kalau dulu kecil senangnya komik.
Oh, ya kan? komik. Ya, Bobo juga senang. Bobo. Ya, pas remaja gadis tidak senang. Remaja lah gadis ya, tidak senang. Kalau sama gadisnya senang. Iya. Nah, kalau sekarang ya lebih ke ini sih ya, buku-buku self improvement tadi juga sangat-sangat bagus, buku-buku tentang public speaking, dengan apa yang kita lakukan kan. I know, yes, that's right. Dan juga Mang Cagai. Mang Cagai ini senang baca Quran katanya. Iya, tapi Seru, ya. terjemahan Israel ya. Wah, seru. Tapi ini Mbak Cita, kalau ngomongin tentang antusias nih, kalau tadi kita lihat foto-fotonya seru ya, Rame. banyak yang suka, apalagi banyak kegiatan-kegiatan juga, bukan cuma untuk anak-anaknya, tapi juga untuk ibu-ibunya yang ikut hadir. Nah, antusiasnya dari Cinta Baca yang Dewe untuk mengikuti program-program yang ada tuh siapa sih? Dari cinta bacanya ke Anak-anak Cinta Baca. Oh, antusiasnya peserta ya. terasa ya, maksudnya anak-anak itu khususnya kemarin kita masa-masa liburan dan ini masih masa liburan juga ya. Anak-anaknya cukup ramai datang kayak gitu. Biasanya kalau masa liburan daripada main, maksudnya mereka tetap main, terus banyak waktu kosong lagi mereka datang kayak gitu. Bahkan kadang tidak liburan pun ada tetap yang setia. Kami bilangnya itu pengunjung setia, selalu datang kayak gitu untuk datang baca buku, dengerin cerita kayak gitu, minjem buku. Biasanya yang sudah jadi anggota itu kan senengnya ya udah pinjem bawa pulang kayak gitu, lebih nyaman baca di rumah mungkin kayak gitu. Tapi ada yang mungkin tidak jadi anggota, baca di tempat gitu. Itu kita merasakan sendiri, mungkin karena di tempat sendiri kita lihat sendiri, mengalami sendiri, antusiasnya terasa sekali kalau untuk anak-anak ya kayak gitu. Oh, jadi banyak pelanggan setianya ya yang dia mau ikut terus hadir ya untuk ngikutin beberapa program-program dari Cinta Baca. Tapi kalau untuk usianya sendiri nih, usianya tuh dari usia berapa sampai ke berapa? Kalau TK berarti sekitar 5 sampai 6 tahun. Iya, bahkan ada yang suka bawa adiknya yang di bawah 5 tahun gitu ajak, atau ada ibu yang bawa anaknya di bawah 5 tahun juga diajak. Jadi biasanya bareng sama ibunya gitu. Mungkin kalau untuk mendengarkan cerita itu cuman sampai kelas 6 SD atau 1 SMP tuh masih mau dengar cerita ya, kegiatan seperti itu. Tapi di atas itu biasanya mereka aku udah bisa baca buku sendiri gitu. Jadi tidak. Tapi masih banyak juga maksudnya usia-usia yang SMP, SMA. Iya, datang baca beberapa ya, gitu. lumayan lah ya. Nah, menurut Mbak Cita ini sendiri sebagai orang yang udah berapa tahun berkutat di Cinta Baca ini, Mbak? Sekitar 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. Iya. Seberapa penting sih maksudnya di era sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan gadget yang kita akses informasi itu dengan begitu cepat, seberapa penting menurut Mbak Cita itu masih orang tuh harus untuk rajin membaca? Iya. Kalau dari kita sih teknologi itu kita nggak menolak teknologi, karena teknologi juga cukup membantu kita ya untuk zaman sekarang. Tapi untuk membaca buku itu beda. Ketika kita punya minat baca buku, kita punya minat untuk belajar lebih banyak, untuk mengetahui lebih banyak. Itu mulainya dari baca buku. Kalau kita nggak punya minat baca buku, biasanya untuk belajar itu juga kurang gitu. Teknologi akhirnya bukan hanya untuk mencari pengetahuan, tapi cuma sekedar untuk punya dan cuma untuk fun aja, atau untuk anak-anak zaman sekarang lebih banyak bermain game kayak gitu. Kita nggak salahin main gamenya, tapi apakah di selain main game itu apakah mereka menggunakan itu untuk mencari pengetahuan kayak gitu. Jadi ketika mereka sudah punya kebiasaan baca buku, mereka akan semakin tertarik untuk mencari pengetahuan kayak gitu. Pertama-tama ya dari buku dulu gitu, karena memang buku itu cukup baik ya kayak Jendela gitu. Dunia. Iya, karena saya pintunya apa Kak? Pintunya ini sampulnya tadi, sampul buku. Iya, sebagai orang yang tumbuh dengan buku itu sangat terasa kayak gitu. Jadi ketika kita dulu tidak ada teknologi handphone atau gadget semacamnya, sekarang kita tetap menyadari bahwa buku ini sangat baik ya gitu.
itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mencari pengetahuan kayak gitu. Teknologi juga itu saling berdampingan kayak gitu. Berarti Mbak Cita pun dari kecil emang tumbuhnya dengan buku ya? Iya, bukan minum susu ya? Iya. Minum susu juga. Berarti memang maksudnya emang susu sudah dan buku gitu kan. Dan ini menarik bahwa yang dikatakan tadi adalah membaca buku itu bukan cuma sekedar membaca, tapi lebih ke menumbuhkan minat belajar tadi dengan dan orang juga update story kan. Update story IG ya. Update story. Pakai kopi sebelahnya. Luar biasa, bukan gitu ya. sih ya. Luar biasa. Seru ya, tapi kalau ngomongin tentang minat cinta baca ini sendiri kan ini kayaknya lebih fokus ke anak-anak ya, anak-anak TK, mungkin adanya dari usia dini lah. Nah, kalau untuk program-program yang sudah remaja nih, mereka kan mungkin ingin tahunya juga lebih besar. Mereka juga sudah bisa lebih mandiri. Mereka udah tahu nih mau membaca buku ini, membaca buku ini. Nah, minat baca dari anak-anak remaja atau di sekitarnya itu gimana tuh? Kalau remaja ada yang datang beberapa, walaupun memang tidak sebanyak anak-anak. Kalau dilihat tadi ya foto-foto kita, kegiatan kita banyaknya anak-anak. Nah, biasanya bareng ibu-ibunya tuh pun nemenin anaknya gitu. Kalau remaja mungkin lebih tertariknya udah belajar gitu. Kita punya ada kelas bahasa Inggris gitu. Terus biasanya yang udah ada ngikutin kita dari kecil, sekarang udah SMA tuh masih ada. Masih loyal. Benar, masih ada. Dan dia suka datang untuk pinjam buku, masih mau baca buku. Itu terasa bagi kami bahwa dari kecil dia suka, dia masih tetap cari pengetahuan melalui buku kayak gitu. Walaupun dia sudah kenal gadget, dia tetap melihat bahwa buku itu satu hal yang penting gitu. Karena udah ya tadi ya tumbuh dengan buku dan juga susu ya kan. Ya, karena tantangan juga kan kalau udah di masa remaja ini, selain mereka dari kecil udah cinta baca, begitu udah tumbuh remaja mereka mulai cinta dia. Sudah mulai cinta-cinta. Iya, sudah mulai cinta-cintaan beneran. Nah, jadi ya satu challenge juga ya. Dan juga tadi menarik kalau Kak Cita tadi mention bahwa di Cinta Baca ini ada kelas bimbelnya juga. Iya. Nah, jadi boleh dong ceritain untuk kelas bimbelnya seperti bimbel-bimbel pada umumnya atau gimana? Iya, bimbel pada umumnya. Jadi kita ada volunteer, untuk mengajar. Memang nggak banyak orangnya gitu ya, karena juga dalam arti pengajarnya minta, ya saya cuma minta yang dikit aja supaya lebih fokus untuk mengajarkan daripada banyak-banyak tapi nggak dapet nih mereka untuk belajarnya gitu. Sebenarnya selain bimbel buat remaja kita juga pernah punya klub buku. Walaupun sekarang sudah nggak berjalan lagi gitu ya, karena remaja punya kegiatan lain, biasanya di sekolah mereka ada ekstrakurikuler gitu. Kita juga ada English Club kayak gitu, English Club. Jadi di situ kita bisa isinya conversation, percakapan bahasa Inggris. Jadi udah belajar bahasa Inggris nih ya baiknya coba praktek belajar kayak gitu. Banyak. Dan biasanya kalau remaja sih lebih kita suka libatin jadi volunteer ya gitu. Jadi supaya mereka tetap bisa melihat menyalurkan bahwa minat baca buku dari yang mereka punya itu melalui menjadi volunteer gitu. Jadi bacain cerita buat adik-adiknya. Kalau di foto tadi ada sih beberapa yang jadi volunteer. Anak-anak yang dulunya kecil dibacain cerita, dia tumbuh, udah besar, mereka gantian yang baca. Luar atau biasa. Buat cerita gitu ya. Atau buat cerita. Buat cerita dan drama. Jangan gosip aja ya. Buat cerita yang tidak-tidak ya. Luar biasa. Nah, kalau dalam waktu dekat untuk dari program Cinta Baca ini, selain nanti di jam 2 siang, itu ada apa lagi sih aktivitas-aktivitas setiap harinya? Kita tiap minggu ya hari Jumat itu jam 2 siang. Selain itu, memang karena program utama ya pasti harus kita kerjakan ya. Bukan hanya di yang perpustakaan yang di Lima Ulu, tapi juga di pos baca kita kayak gitu. Untuk kegiatan besar tuh sampai saat ini belum ada. Tapi kalau boleh kasih tahu, kita September itu akan berulang tahun. Jadi 14 September kita akan berulang tahun secara nasional, dan kita sedang mengadakan lomba sebenarnya. Jadi kalau mau ikut boleh cek Instagramnya kita ya. Apa itu Instagramnya? Cinta Baca _ID itu untuk nasional. Kalau yang Palembang Cinta Baca Palembang. Cinta Baca Palembang. Iya, lomba apa tuh, Pak? Pertama kita ada lomba membacakan buku untuk anak. Jadi anak yang membacakan buku cerita. Terus lomba membacakan buku untuk kategori dewasa. Jadi ibu-ibu atau bapaknya atau CAC CAG boleh coba. Terus kita ada lomba menulis cerita anak.
Oh, benar. Gitu. Mengarang ya jadi ya? Iya, seperti itu. Membuat cerita untuk anak lah. Jadi itu bisa dicoba tuh lombanya gitu. Jadi kita sangat senang kalau banyak yang bisa mengikuti. Dan ini secara nasional, jadi nggak hanya di Palembang aja gitu. Jadi dari tempat lain juga kita sedang sounding lah gitu. Wah, tentang lomba ini. Seru-seru. Mau ikut menulis cerita anak? We'll see. Saya nggak biasa menulis cerita anak. Tapi? Cerita yang lain. Iya. Cerita punya cerita. Ya, cerita punya cerita aja sih. Cerita apa pagi ini? Wow. Jadi kalau untuk Cinta Baca ini sendiri, minat baca dari orang-orang anak-anak sekitar itu juga sangat-sangat luar biasa, dan juga terasa juga dari anak-anak sekolah TK yang bekerja sama gitu ya. Wow. Nah, kalau TK atau mungkin SD, sekolah dasar yang bekerja sama dengan Cinta Baca itu sudah ada beberapa sekolah ya di Palembang? Kalau di sini di Palembang ya kita ada 1, 2, ya 7 ya, kalau nggak salah tuh 7 kita. Tapi itu memang bukan di Palembang, jadi kayak deket Banyu Asin. Jadi kita masih kadang suka sebut itu Palembang. Jadi hanya 1 jam gitu dari tempatnya kita, kayak gitu. Palembang coret ya. Palembang coret ya kalau Palembang coret. Iya. Baik, pemirsa, kita bakal ngobrol lagi dengan Mbak Cita tentang Cinta Baca dan Cak Manon yang seterusnya ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang barengan dengan Mang Cek Hagai dan juga Yodi Sarah. Bukan ya? Jangan dong. Sarah ya. Bukan Yodi Sarah. Euforia. Bukan Irzani. Oh, kita Irzani. Bukan kita Willy ya. Dan bersama dengan Mbak Cita dari Cinta Baca, mirsa masih kita nak bahas ini Cak Manonian, komunitas atau yayasan yang luar biasa menginspirasi menumbuhkan minat baca buat anak-anak. Yang kita tahu anak-anak ini kan merupakan masa depan dari bangsa Indonesia ini dewe. Wah, ya, berat ya kan? Iya. Jadi apa yang mereka lakukan ini sungguh luar biasa sebetulnya. Nah, menarik Mbak Cita, ini mungkin ada pemirsa PAL TV yang juga penasaran ataupun mereka punya source, punya sumber daya yang mereka pengen nih collab bareng dengan Cinta Baca, mungkin dalam hal memberikan workshop atau dalam hal-hal lain lah. Nah, itu kira-kira apakah bisa atau seperti apa mekanismenya, atau udah ada pengalaman collab dengan komunitas-komunitas lain? Iya, kalau collab dengan komunitas lain tuh pernah. Nah juga kita juga pernah waktu itu diundang untuk di acara Pesona Sriwijaya ya. Saya lupa tahun berapa itu, 2019. Kita cerita di situ tentang kapitan. Kampung Kapitan ya. Tentang kapitannya gitu. Bener waktu itu. Jadi sangat terbuka ya untuk kolaborasi buat yang lain ya, kayak gitu. Tinggal hubungin kita aja gitu, kita bisa ngobrolin apakah ini sesuai, apakah ini bisa diadakan di Cinta Baca, kayak gitu. Kita tinggal penyesuaian kayak gitu. Jadi nggak semata-mata langsung hanya kejar baca aja tadi ya, program kejarnya aja yang kita kerjain. Banyak kita terbuka untuk kolaborasi kayak gitu. Bisa berarti ya untuk masyarakat ataupun komunitas lain yang ingin juga memberikan dampak positif bagi anak-anak khususnya yang ada di Lima Ulu dan sekitarnya, itu bisa langsung kontak ataupun DM di Instagram Cinta Baca Palembang. Betul, jadi sangat-sangat open ya Cinta Baca ini ya untuk teman-teman, mungkin adik-adik mahasiswa ya. Iya betul. Adik-adik mahasiswa yang mau jadi volunteer. Biasanya mahasiswa itu emang banyak energinya dan pikirannya ide-ide kreatif mereka ya kan bisa disalurkan ke Cinta Baca ya. Nah, kalau tadi kan itu kolaborasi dengan beberapa komunitas atau organisasi-organisasi lain. Nah, kalau untuk kolaborasi atau sinergi dengan pemerintah itu gimana? Kalau pemerintah seperti tadi itu Pesona Sriwijaya kayaknya dari Dinas Pariwisata ya waktu itu. Kita di situ ngajak beberapa anak untuk bercerita. Jadi kita bukan pakai buku aja waktu itu, kita pakai peralatan waktu itu. Jadi bukan kita yang cerita. Jadi kita minta anak-anak mau bercerita buat
kegiatan itu, Pesona Sriwijaya itu. Jadi mereka tampil di situ kayak gitu untuk bercerita tentang kapten kapitan ya, waktu itu kita ceritain. Jadi kita sampai bikin peralatan bentuk perahu ya, karena ceritanya pakai perahu, dan mereka sangat excited kayak gitu. Kita latihan beberapa kali kayak gitu sejauh itu. Dan paling yang tadi kita sebutkan sebelumnya ya tadi, kalau kita diajak workshop atau kegiatan lain apapun pasti kita sangat terbuka juga ya kayak gitu. Jadi memang konsepnya masih bermitra lah ya, baik Benar, dengan pemerintah maupun dengan swasta ya Mbak Betul. ya. Nah ini boleh nggak kita tahu sih apa sih sebetulnya visi dari Cinta Baca ini sendiri, karena kita tahu sudah mulai dari 2000 berapa yang nasional? 2001. 2001 ya, berarti sudah 22 tahun. Wow, udah 22 tahun dan konsisten. Visinya seperti apa Mbak? Visi kita terciptanya generasi yang cerdas dan berbudi luhur. Kita punya tagline itu cerdas dan berbudi luhur. Cerdas. Oke, saya dong. Iya. Kita maksudnya gini, kalau cerdas tapi nggak punya budi luhur yang baik itu Percuma. Ya? percuma. Ini contohnya, Jadi Aga. sombong ya. Contohnya. Jadi pebasket sombong. Ya? Cerdas tapi tidak ada budi pekerti ya, tidak ada tata krama. Terus kita buat apa berbudi luhur tapi Nggak nggak ada cerdas ya? gitu. Iya. Dijajah lagi ya katanya ya. Benar. Betul. Jadi sangat penting ketika kamu cerdas, kamu juga perlu berbudi luhur gitu. Jadi terciptanya generasi cerdas dan berbudi luhur, makanya memang kita lebih condong ke anak-anak. Ya itu ya tadi disebut CHG ya, itu kan masa depannya Masa depan. bangsa kita Sama ya bangsa. gitu. Penerus bangsa. benar. Pilar-pilar dari bangsa Indonesia. Wow, yang akan menerima tongkat estafet. Estafet, ya. 2024, pilih kami. Enggak. Luar biasa ya. Nah, tapi kalau Cinta Baca ini sejauh ini dengan program-program utama, ada 4 program tadi yang selalu dijalankan. Nah, yang paling banyak peminatnya itu program yang mana? Sejauh ini Kejar Baca dan Kejar Cerdas, karena kita juga sedang fokus kedua itu untuk di wilayah Palembang. Kita sedang Sumatera Selatan ya lebih tepat. Kita fokus kedua ini dan kita sedang lagi menuju ke Kejar Sehat ya. Kejar Sehat, ya doakan semoga itu lancar dan bisa kita jalankan segera di Palembang, di Sumatera Selatan ini gitu. Kejar Baca pasti selalu ada karena anak-anak selalu ada ya, selalu hadir. Betul. Terus ke ibu-ibunya di pos baca kita di sekolah-sekolah, kita selalu minta tuh misalnya orang-orang di sekolah, ayo ajakin ibu-ibunya gitu, karena ini program yang sangat baik kayak gitu. Jadi yang banyak peminat itu adalah dua program ini, dan Kejar Sehat sedang kita terus gaungkan. Kejar Sehat nantinya seperti apa Mbak? Itu Penerapan. kita belajar tentang kesehatan secara holistik. Jadi sehat itu bukan hanya sekedar kamu luka, tapi kan ada luka di dalam ya. Wah, iya. Maksudnya pengalaman ini. bener. Maksudnya lebih secara holistik, jadi sehat secara fisik dan rohani gitu misalnya. Oke. Jadi gitu. nggak hanya sekedar menyembuhkan luka atau apa gitu, tapi tentang bagaimana makan yang sehat, mandi yang baik, Ya, membersihkan nutrisi, tubuh, ya, nutrisi, istirahat, dan juga bener gitu. kesehatan mental zaman sekarang itu sangat Betul sangat sekali, ini loh, gitu. apalagi Gen Z ini. Betul. Sehat fisik dan rohani gitu Iya, ya. spiritual. Apalagi kalau pasti yang kalau sehat rohani itu kayaknya dongeng, kamu ingat di depan rumahmu ketika kamu pulang ada bendera kuning. Oh, iya, Itu iya. ibu. Itu kayaknya Mang Caga tidak melewati di masa-masa sekolah. Ada itu. Udah ada ya? Ada. Oh iya, tidak ada. Saya langkah Nah, ya, kalau waktu di Kota Palembang itu hal-hal yang biasa di sekolah. Oh. Nah, jadi setiap ada pesantren kilat atau ada cara-cara khusus, kita tuh selalu ada hadir ustadz atau tokoh masyarakat atau yang dituakan atau ibu gurunya. Ya. Nanti akan kita mendengarkan dongeng. Iya. Kita tuh mengingatkan kembali akan pentingnya hadirnya seorang orang tua, Oh, iya, gitu-gitu. iya. Nah, jadi itu salah satu momen yang dikangenin kalau di sekolah. Masih ingat sampai sekarang nggak sih ya? Masih Padahal itu ingat. dari TK ya? Enggak, itu mungkin di SD? SMP Oh, atau di SMP. SMA. Berarti kurang lebih 30 tahun yang lalu ya? Enggak dong. Ah, belum ya? Saya tidak setua itu. Seru ya. Iya. Nah, kalau untuk di minat baca atau di Cinta Baca ini sendiri, ini kan sekarang tuh pemerintah lagi sangat menggaungkan yang namanya literasi ya. Betul. Literasi, duta-duta literasi itu semua kabupaten, daerah, sampai pelosok-pelosok pun dia hadir. Ada yang namanya duta literasi. Itu
ada dampak positif nggak dari untuk Cinta Baca tersendiri? Pasti ada ya, maksudnya mungkin secara tidak sadar ada dampak positif karena ya duta literasi kan lebih ke masyarakat ya gitu. Betul. Jadi mereka hadir di masyarakat atau di sekolah-sekolah untuk menggaungkan literasi. Yuk, literasi ini baik. Bukan hanya literasi itu kan bukan sekedar bicara tentang yuk baca buku aja gitu, tapi banyak hal ya gitu, luas sekali gitu. Kita ada 6 literasi ya, yang 6 jenis literasi yang mungkin sudah pernah dengarkan gitu. Itu pasti sangat cukup berdampak buat kita kayak gitu, secara tidak langsung kayak gitu. Tapi memang kalaupun secara langsungnya, karena memang belum pernah datang ke kita nih, misalnya ada beberapa taman baca yang memang sudah pernah datangin, tapi ya kita ngerasain lah di sekolah-sekolah tuh udah mulai ada yang punya duta literasi sendiri kayak gitu, gitu. Terus mereka juga udah mulai peduli dengan Cinta Baca gitu. Kita ada kenal satu orang yang duta literasi di sekolahnya, yang itu saya bilang ikut dari kecil gitu di Cinta Baca sampai besar, dan di sekolahnya dia jadi duta literasi di sekolahnya gitu. Dia juga masih hadir ke Cinta Baca, dia jadi storyteller di Cinta Baca kayak gitu. Ya tanpa sadar kan itu juga berdampak buat kita di Cinta Baca kan. Iya. Pasti ada kepuasan tersendiri yang tidak ternilai kalau melihat perkembangan kayak gitu ya. Nah, bicara mengenai visi yang tadi disampaikan dan juga misi-misi yang dilakukan, program-program yang dikerjakan Cinta Baca ini, tantangan terbesar ataupun hambatan-hambatan yang dialami selama ini seperti apa, Mbak? Tantangan terbesar ya, memang sebenarnya gadget itu tetap jadi tantangan juga, tapi kita nggak mau bilang itu hanya sekedar tantangan atau seperti hambatan, tapi gimana kita gunakan teknologi juga sebagai cara untuk mengenalkan minat baca atau menumbuhkan minat baca. Misalnya waktu pandemi itu kan masa-masa kita nggak bisa kumpul tuh. Betul. Untuk kayak tadi itu nggak bisa kumpul. Akhirnya kita buat storytelling online melalui video di YouTube gitu. Kita melalui cerita di YouTube, kita bercerita dan kita share gitu ke orang-orang yang kita tahu, kita kenal, dengerin cerita dari sini kayak gitu. Itu caranya juga gitu. Terus kalau halangan lainnya mungkin bagaimana anak-anak itu benar-benar menyukai untuk buku ya, maksudnya lebih ke orang tua juga. Kita juga tadi ya ada program untuk orang tua supaya orang tua juga melalui mereka mengenalkan buku gitu. Maksudnya kita datang nih sebagai orang luar, mungkin mereka terbuka gitu, tapi pulang ke rumah kalau orang tuanya nggak ikut aktif ya. Benar, itu nggak ikut aktif untuk memberitahu, itu juga pasti akan mengurangi lah ya. Maksudnya kalau di rumah ada juga yang ikut mendorong lebih mereka untuk anak-anak, itu pasti akan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi nggak datang dari kami aja, tapi juga dari orang tuanya, dari keluarganya. Jadi gitu. mereka terbiasa ya, terbiasa untuk membaca. Nah, tapi Mbak, kalau untuk ini kan berdiri dari 2009 ya, Cinta Baca ini berdiri dari 2009 sampai 2023, zaman makin canggih ya. Balik lagi ke teknologi yang makin canggih. Nah, ada nggak sih penurunan kuantiti dari anak-anak yang mau datang dan mengikuti program-program dari Cinta Baca ini? Kalau turun, kita naik turun sih, lebih kayak gitu. Jadi kayak ada masa kita turun, ada masa nanti kita akan naik lagi gitu. Jadi kurvanya tuh nggak selalu kayak gini gitu, tapi fluktuatif ya. Iya, fluktuatif kayak gitu. Tapi kita terus berusaha untuk kayak ajak-ajakin mereka kayak gitu untuk datang, dengerin cerita aja dulu gitu. Nggak usah datang hanya untuk baca buku, dengerin cerita supaya mereka tahu bahwa melalui pembacaan cerita itu buku itu menarik kayak gitu. Jadi di 2023 ini cukup baik, nggak terlalu turun, masih cukup baik standar lah ya gitu. Iya benar. Nah, tadi kan bicara mengenai pas pandemi dimanfaatkanlah teknologi yang ada melalui YouTube segala macam. Nah, apakah sampai sekarang juga tetap memanfaatkan teknologi atau sosial media dalam menumbuhkan minat baca ini? Iya, beberapa kali kita melakukan seperti seminar online kayak gitu. Jadi bukan hanya untuk orang tua, juga banyak untuk orang yang dewasa juga ada kayak gitu, bisa dicek. Cuman memang untuk kegiatan berceritanya
sudah mulai berkurang saat ini gitu, tapi masih yang lama-lama itu masih ada gitu, jadi kita masih bisa lihat kayak gitu kan, karena kita juga fokus lebih ke onsite. Artinya secara langsung itu pasti beda dampaknya kan ketika merasakan langsung gitu kan. Pasti kita semua merasakan waktu udah pengen banget nih bisa ketemu secara langsung, itu pasti rasanya lebih berbeda gitu. Tapi untuk saat ini kita masih kayak open, misalnya ada Zoom meeting, melalui Zoom meeting kita melakukan pelatihan atau seminar atau workshop kayak gitu. Bisa ya dipakai ya. Benar. Jadi nggak hanya misalnya narasumbernya dari daerah mana, kita akan share, kita akan buka untuk secara nasional, jadi semua orang bisa ikut kayak gitu. Yes, luar biasa. Nah, ada nggak sih tips untuk orang tua yang mungkin lokasi rumahnya kan agak jauh nih dari Cinta Baca, biar mereka bisa menumbuhkan minat baca juga pada anak-anak yang mungkin masih balita? Boleh di-sharing tips-tipsnya, Mbak? Kalau suruh baca koran Sumex, Kak. Oh iya, nggak ada ya, anak bayi. Baca dor bro ya deh. Kalau tipsnya ya pasti dari kita untuk sebagai orang tua yang mau untuk membelikan buku ya buat anak-anak yang nggak harus mahal. Memang buku zaman sekarang cukup mahal kayak gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita mau mengeluarkan uang untuk membeli anak kita mainan, kalau buku kenapa enggak gitu. Itu kan juga sebagai salah satu investasi. Memang bukan investasi seperti saham gitu yang menghasilkan uang, tapi ini investasi buat pendidikan anak kita ke depannya kayak gitu. Bagaimana mereka nanti ke depannya semakin punya keinginan tahuan yang lebih gitu mengenai pengetahuan gitu. Cinta Baca sendiri kan kenapa banyak turun di TK atau SD atau anak-anak yang usianya di bawah SMP, karena memang dari anak-anak itu lebih mudah untuk menumbuhkan minat baca gitu. Orang dewasa biasanya memang masih bisa kita ini, tapi biasanya udah lebih sulit ya kayak gitu. Udah keras kepalanya. Karena mereka sudah banyak aktivitas. Benar. Kalau anak-anak kan lebih ini ya, banyak masih lembut kepalanya, masih bergantung masih kepala ini. Masih bergantung ke orang tua juga. Masih gitu. bisa diarahkan, diarahkan. Ya itu sih tipsnya. Mungkin terakhir ini himbauan ataupun mungkin bisa ajakan juga ke pemirsa Halo Palembang untuk bisa ke Cinta Baca dari Mbak Cita, silakan. Oke. Buat warga-warga di Palembang, silakan datang ke Cinta Baca Palembang di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim 5 Ulu. Dan siang hari ini kita akan ada kegiatan bercita buat anak-anak. Bukan berarti tidak boleh orang tuanya datang ya. Jadi orang tuanya juga bisa menikmati gitu ya, menemani anak-anaknya. Terus kita setiap minggu selalu ada kegiatan ini di hari Jumat, dan juga silakan datang untuk menjadi anggota gitu. Jadi anggota bisa pinjam buku atau baca buku di tempat juga sangat diperbolehkan gitu. Silakan menikmati. Dan kita bukan seperti perpustakaan biasa ya. Biasanya perpustakaan tuh nggak boleh berisik gitu biasanya. Tapi kita sangat senang datang untuk teman-teman untuk bisa bawa anak-anak untuk bermain kayak gitu, untuk mencari pengetahuan di perpustakaan kayak gitu. Walaupun mungkin perpustakaan tidak begitu banyak sekarang di zaman sekarang kayak gitu. Mari datang ke perpustakaan, kenalin anak-anak kita ke perpustakaan, di mana banyak buku-buku yang sangat baik buat mereka. Gitu. Kenalin ya anak-anak kita ke perpustakaan. Betul, karena membaca itu seru. Yes. Betul, ya kan? Luar biasa. Nah, kalau hari ini dongengnya tentang apa? Oh, hari ini tentang apa? Biasa, soalnya kalau kita berganti ya, yang mendongeng itu kadang volunteer, kadang kita staffnya. Jadi kadang-kadang kita nggak kasih tahu tentang apa kayak gitu. Temanya rahasia ya. Temanya rahasia. Gitu. Jadi buat teman-teman atau Mancek Bica yang ada di rumah, hari ini jam 2 siang boleh langsung ke Cinta Baca ya untuk ngenal ke anak-anaknya ya. Dengan Mbak Cita. Betul. Tentunya seru, yes. Pasti seru hari ini. Banyak juga teman-teman, bukan cuma mereka belajar untuk suka membaca, tapi juga mereka belajar bersosialisasi karena banyak teman-teman yang ada. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Mbak Cita atas waktunya sudah hadir di Halo Palembang hari ini. Terima Sukses kasih. selalu buat Cinta Baca, makin menjadi berkat
untuk anak-anak yang ada di Kota Palembang dan seluruh Indonesia. Ya, panjang umur dan serta Panjang mulia. umur dan Ya. serta mulia. Wow, luar biasa. Pemirsa, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang tiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 merapat ke jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku HGKND. Nah, saya Asya Firemanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.